Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang juga dihuni oleh orang-orang yang mulia, yang pernah dipijak oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pondok pesantren Asy-Syifaul Mahmudiyah. Mudah-mudahan Allah taala makin memakmurkan tempat ini dan menambah cahaya dan manfaat di tempat ini, dan Allah taala berikan keberkahan kepada akhina Sahibul Ma'had Kiai Muhyiddin, diberikan keberkahan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan juga para ikhwan dan ashabana yang hadir tengah-tengah kita dari Majlis Al-Wafa bi Ahdillah yang hadir tengah-tengah kita semuanya, para asatidzah, para kiai, para habaib yang hadir tengah-tengah kita. Ada Habib Shadiq, ada Habib Hadi, ada Kiai Abdullah Habib bin Abdullah Faqih dari Langitan, ada Habib Idrus dari Palu. Masya Allah, ini kalau ketemu Habib Umar kemarin minta pondok pesantren bukan satu nama, minta berapa nama kemarin untuk minta 4 atau 5 nama. Masya Allah, bukan buat satu tempat, ada 4-5 tempat yang dia buat. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus juga dari Gorontalo ada Habib Salim, Masya Allah, Habib Khalid Madhej. Dari Makassar, Masya Allah, Habib Hamid Al-Hamid. Dari Sukabumi, Habib Ahmad Al-Kaf. Ikhwananu, Masya Allah, Al-Bondowoso. Semuanya juga hadir sini. Habib Abdul Qadir, Masya Allah, Ba'abud, hadir tengah-tengah kita. Terus ada Kiai Salahuddin dari Banjarmasin, dari Martapura, Alhamdulillah. Habib Taha, sahib Syarabut Tahur, Alhamdulillah. Dari Ambon, Habib Rifqi Al-Hamid, Masya Allah, kathir, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita ini dalam cinta, dalam mahabbah, dan yang paling utama diridhai oleh guru kita. Kita kesini nyari ridhanya guru, ridhanya guru, sebab kita yakin, kita tahu ridhanya dia, ridhanya Rasulullah, ridhanya Rasulullah, ridhanya Allah Ta'ala. Bukan hal yang jauh, hal yang semacam ini, sebab Allah Ta'ala bahkan mengkaitkan ridhanya dengan ridhanya seorang makhluk. Siapa? Ridha Allah fi ridhal walidain, ridhanya Allah di dalam ridhanya ibu bapak dan ayahnya kita, bapaknya kita itu ada 3. Adalah yang melahirkan kita, kemudian juga man zawajaka ibnatahu, yang menikahkan kita dengan putrinya, dan yang ketiga adalah man 'allamak, yang mengajarkan kita itu juga ayahnya kita, yang patut kita cari ridhanya mereka juga. Subhanallah, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala fisabilillah yang kita tempuh, yang kita hadiri, yang kita datang ke tempat ini. Ini tempat dari berapa belas tahun yang lalu Habib Umar datang ke sini, Masya Allah. Dari 16 tahun yang lalu, 2010, waktu itu kita paginya acara di kota Sumedang. Ada istimewa ulama di kota Sumedang, terus ada tabligh akbar juga di Masjid Raya Sumedang. Kemudian pas sore maghrib kita hadir ke tempat ini. Subhanallah, masih kosong, nggak ada satu bangunan pun juga, cuma ada saung, saung kecil satu, ada saung di situ. Terus Habib Umar meletakkan batu pertama. Subhanallah, ini beliau menanam, ini buahnya yang kita lihat. Subhanallah, syuyukhuna al-muhsinuna lana gharsa. Mereka adalah orang yang pakar, yang ahli dalam menanam sesuatu. Mereka nanam tanamannya kapan entah begitu. Subhanallah, ini lihat buahnya. Wa Kiai Muhyiddin nubashirukum bahwasanya alladzi yaghib insyaallah lebih besar daripada ini semuanya. Kedepannya lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih berkah lagi. Dan semuanya pun juga yang hadir tengah-tengah kita, para ikhwan, para asatidzah. Ini jaza likulli muttasil, bagi orang yang terkoneksi, bagi orang yang terkoneksi dengan Allah Ta'ala melalui jalur syuyukh wal ulama wal awliya wal salihin. Tahu gak terkoneksi itu bagaimana? Ini lampu, kalau nggak ada koneksinya ya nggak ada, cuma nyempitin tempat aja. Nah begitu juga kipas, kalau nggak ada koneksinya ya cuma pajangan aja. AC nggak ada koneksinya, wala angin wala freonnya keluar. Ini mic yang kita gunakan, speaker, kalau tidak terkoneksi cuma ngeberatin tangan aja. Begitu juga internet, kalau nggak terkoneksi cuma nyusahin aja, tidak ada. Tetapi seseorang ketika dia terkoneksi kepada Allah Ta'ala melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nggak langsung ketemu Rasulullah, koneksinya kita melalui jalur sanad, melalui para syuyukh. Walidzalik min a'zamin ni'am alaina, di antara nikmat Allah yang terbesar kepada kita, Allah Ta'ala anugerahkan kita ini semuanya punya syuyukh, punya guru-guru
yang menghubungkan kita kepada orang-orang mulia. Karenanya ini adalah sir, rahasia keberhasilan para aulia wa salihin. Keberhasilan Wali Songo karena mereka adalah orang-orang yang terkoneksi. Dakwahnya mereka dakwah yang terkoneksi dan mengkoneksikan orang lain. Wah, ini sir daripada kesuksesan karena konektivitas tersebut dengan orang-orang yang mulia. Walidzalik orang-orang musuh-musuh Islam, mereka punya misi untuk menghancurkan konektivitas ini. Sebab mereka tahu kalau ini hancur, ya udah, misi mereka tercapai untuk menghancurkan agama Islam. Wah, senantiasa setiap zaman tuh yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutim nur. Dalam ayat yang lain di dalam syair Imam Al-Haddad beliau bilang yuriduna ayyutfu bi afwahi zurihim masabiha nurin qad mahat lidhalami minas salafil madin wal khalafil ladzi dzakarna kiram a'gabat bikirami. Mereka orang-orang ingin memadamkan dengan mulut mereka, dengan misi mereka, dengan perbuatan mereka cahaya-cahaya tersebut, ingin menggunting, menghilangkan konektivitas ini di antara umat hingga orang nggak peduli dengan sanad, dengan segala macam misi mereka yang mereka lakukan, sehingga itu yang membuat mereka terobsesi untuk memutus ekspor sanad yang kuat, yang muttasil ke negeri-negeri muslimin, seperti ke Indonesia, ke Malaysia, Singapura, ke Brunei, ke Asia, kemana-mana tempat. Diputusnya di mana? Di Haramain Syarifain. Diputusnya di mana? Di Hadramaut. Dengan masuknya faham-faham yang mengkafirkan, yang membid'ahkan, yang mensesatkan dan lain sebagainya, hingga terputus dan terkikis hal yang semacam ini. Di Hadramaut masuknya daripada kelompok komunis yang menguasai negeri tersebut, hingga begitu terputus sanad itu, maka terjadi penyimpangan di dalam pola fikir, di dalam akhlak, di dalam metode dakwah, di dalam beragam hal, dalam keilmuan yang zahir maupun yang batin, dengan putusnya hal tersebut. Tapi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka berkehendak, wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allah menyempurnakan agamanya ini. Zakar Syekhna Al-Habib Umar itu begitu di awal-awal hari-hari pertama komunis angkat kaki dari Hadramaut, itu diadakan ziarah Nabi Allah Hud pas bulan Sya'ban. Setelah komunis minggat dari Hadramaut, itu ada salah seorang tokoh mustasyrik, dia ikut hadir di kendaraannya, di mobilnya, dia udah sepuh, dia tua. Di situ kebetulan ada orang sana yang nganter, itu dia ikut hadir dengan mobilnya, penasaran mau melihat kira-kira masih ada sisa gak dari ajaran para salaf, apakah masih ada peminatnya ajaran para salaf setelah puluhan tahun, 30 tahun tuh komunis berkuasa di negeri Hadramaut. Masih ada peminatnya gak? Gak tuh, dia dapat Syekh Hud itu penuh dengan para peziarah, dengan kebiasaan mereka, dengan adat mereka, dengan keilmuan mereka, dengan ceramah mereka, dan wajah-wajah yang bagaikan purnama di situ berseliweran. Hingga akhirnya orang ini, mustasyrik ini, dia berkata, kita puluhan tahun merencanakan dan puluhan tahun menguasai, akan tetapi usaha kita gagal berubah dalam sehari semalam, ya berbalik, tetap kembali seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia semuanya. Kenapa? Sebab ja'al haq wa zahagal batil. Al-haq thabit. Sifatnya haq itu meresap, tetap ada. Walaupun galil, sedikit, tapi tetap sabit. Tapi al-batil sifatnya itu adalah zuhug, bakalan terkikis, bakalan pudar, bakalan hilang. Walaupun kelihatannya glamor, walaupun digembar-gemborkan orang, sebentaran bakalan hilang, sebentaran bakalan habis. Subhanallah. Wahakadha. Dan setelahnya mereka terjalin kembali hubungan dengan para ulama, dengan para masyayikh. Dan di masa-masa krisis tersebut, subhanallah, Allah Ta'ala sayang kepada negeri Indonesia ini, tetap dikirim para ulama dari Haramain Syarifain, ala muqaddamatihim Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, dan juga para ulama Hadramaut yang hijrah ke Haramain Syarifain seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad,
dan para ulama, para masyayikh yang datang ke bumi Indonesia ini, termasuk juga Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, Al-Habib Salim Asy-Syatiri, wa ghairuhum minal ulama wal auliya. Di masa-masa komunis itu menduduki Hadramaut, tetap jalur tersebut Allah Ta'ala menyediakan itu pipa yang murni untuk menyalurkan mata air yang suci kepada pencari-pencari kebenaran di seluruh dunia, hingga ittasal man ittasal, membuka peluang bagi siapapun untuk tetap bisa terkoneksi dan tetap terhubung. Sekarang nikmat dari Allah datang, kemudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang-orang yang terkoneksi dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah, Kiai Muhyiddin, beliau terkoneksi dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, terkoneksi dengan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, terkoneksi dengan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Mereka datang ke tempat ini beberapa kali. Alhamdulillah wa ikhwanana, alhamdulillah nikmat kita terkoneksi dengan orang-orang yang mulia. Cuma harapan kita mudah-mudahan koneksi ini bukan hayalan kita, tetapi dijadikan hakikat, koneksi yang sebenar-benarnya yang menghubungkan kita dengan para aulia, dengan para salihin. Tahu gak? Orang tuh kalau dia terkoneksi, hatta dakwahnya berkah, hatta omongannya berkah, hatta sedikit amalan dakwah yang dia lakukan itu menjadi berkah, sedikit yang dia lakukan apabila dia terkoneksi. Leish, kenapa? Sebab mereka menampung sebuah sir. Apa sir tersebut? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa bi yasma', wa bi yubsir, wa bi yabtish, wa bi yamshi. Dia melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, menjamah, menyentuh dengan Allah, harakatnya dia semuanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bikin harakatnya jadi berkah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala langgengkan kita konektivitas ini. Sama terakhir juga tadi satu hal yang menarik, Al-Habib Umar dari dulu, di masa orang-orang banyak terpengaruh ya dengan perang yang ada di Eropa, dengan kejadian yang ini, kejadian yang itu, Al-Habib Umar dahulu berpesan ketika kita lagi duduk, Ashabus Syura lagi duduk bersama Habib Umar, Habib, kita dengar gosip ini, kita dengar fitnah ini, kita dengar omongan ini, kita viral hal yang ini dan itu. Al-Habib Umar cuma menegur begitu, falyakun ta'athurukum bil uluwiyat la bisufliyat, la tata'atharu bihadil asya. Jangan kita gampang terpengaruh dengan beginian, terpengaruhnya dengan recehan, terpengaruhnya dengan comberan, terpengaruhnya dengan berita-berita yang kayak begini. Jadilah kita tuh terpengaruhnya bukan dengan hal-hal rendahan bisufliyat, tapi falyakun ta'athurukum bil uluwiyat. Ta'athurnya gitu dengan hal-hal yang agung, yang luhur. Ta'athur bil Quran, ta'athur bil zikir, ta'athur bil salah, ta'athur bil salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Habib Umar ada menyebutkan satu misal, ada satu wanita datang kepada satu ulama dari Suriah. Ulama ini cerita ke Habib Umar, saya jumpa dengan dia di haji, bilang, Habib Umar, saya jumpa satu wanita datang kepada saya waktu perang di Suriah, bukan perang yang sekarang, perang yang sebelumnya ini, yang sebelumnya lagi 30 tahun yang lalu. Dia datang kepada saya, dia menangis, bilang, ya Syekh, doakan saya, musibah. Musibah kenapa? Ayahmu terbunuh. Bilang, lebih dahsyat dari itu. Terus apa? Anakmu terbunuh, lebih dahsyat. Saudaramu terbunuh, suamimu terbunuh, lebih dahsyat dari itu. Apa? Kenapa? Apa yang lebih dahsyat dari itu? Bilang, saya 3 hari nggak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari nggak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita sedihnya apaan? Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yu'jibhu ar-rijal, lam yata'ajjab min rijal bi syai' illa in kana dzu tugah. Enggak takjub dengan siapapun juga, dengan dunianya siapapun juga, kecuali kalau itu orang-orang yang punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita ta'athurnya kita, ya Allah, ta'athur dengan Al-Qur'an, ya Allah, ta'athur dengan zikir. Wal Habib sampai sekarang juga duduk sedikit, hai gerak baca kitab. Mau kitab, ayo baca kitab. Duduk sebentar baca wirid. Duduk sebentar lagi, pernah kita kemarin terakhir di India lagi mau sholat atau dipanggil sekarang ke kamarnya Habib Umar, dipanggil, pikir penting ada apa, nggak tahu, datang kita udah mau sholat, suruh sholat bareng Habib Umar. Kita keluar lagi dari masjid, sholat bareng Habib Umar.
Ada apa? Suruh hizb Quran, tadarus Quran bareng. Suruh tadarus Quran. Berapa kali di pesawat, baru kita lagi penat, capek, Habib juga capek, tahu-tahu buka Quran, ayo tadarus Quran hizb. Kelas ini gantian. Masya Allah. Begitu kerjaannya. Ma faragaz dzikrah tulal umri wal kutubah. Hatta qiyamul lail enggak pernah tinggal. Sepenat apapun, secapek apapun juga. Kita sejak kita pulang dari Hadramaut, Al-Faqir pulang dari Hadramaut tahun 1419 Hijriah. Kemudian wa ikhwanun wa ashabana man ba'dahum. Subhanallah. Kita 27 tahun, 26 tahun perjalanan yang panjang, terus masih ngegampangin sholat jamaah. Mahu sawa. Antum muttasil bi syuyukh bil awliya, muttasil bil aghtab wal autad wal abdal, terus masih ngegampangin sholatul jamaah, masih ngegampangin takbiratul ihram ma'al-imam, masih ngegampangin qiyamul lail, tahajud, masih ngegampangin sholat duha, ngegampangin sholat witir, ngegampangin ngelihat yang haram, waliyad billah min dzalik, bahkan sampai yang sentuhan dengan yang bukan mahram. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maha kadza sikap orang yang muttasil kepada para aulia was salihin. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan silahnya kita ini menjadi hakikah. Terakhir tu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam sirah salawat yang beliau bilang fa inni uhibbuk wa uhibbu hadzal habib li hubbik. Kata Habib, saya cinta kepadamu ya Allah, dan aku cinta kepada Nabi Muhammad karena Allah Ta'ala. Fa in sadaqtu fi madda'it fasiddiq mahbubuk. Kalau klaimnya saya benar, asli, jujur, engkau suka sama orang-orang yang jujur, orang yang punya kesungguhan. Fa in takhayyala li ma dzakartu fa as'aluka an tulhiqni bis-shadiqin. Kalau cuma klaimnya saya cuma sekedar khayalan, enggak sulit bagi Allah untuk menjadikan khayalan tersebut menjadi kenyataan. Dimasukkan kita insyaallah di dalam barisan orang-orang yang memiliki kesungguhan, insyaallah orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan aulia wa salihin. Terakhir sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Kiai Muhyiddin. Alhamdulillah, bukan sekedar pilihan kita, rupanya Habib Umar yang memilih ya untuk kita hadir ngumpul di tempat ini. Alhamdulillah,